warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini mata pelajaran kalian adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan materi yang akan kita bahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan kita bahas mengenai 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga merupakan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut, yaitu pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum. Sebagai norma hukum, UUD NRI tahun 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintahan, lembaga negara, dan setiap warga negara Indonesia. Norma-norma tersebut sebagai garis besar hukum dan penyelenggara negara yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi, sehingga norma hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan ketentuan UUD tahun 1945. Norma hukum yang lebih rendah diantaranya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, perda, dan lain-lain. Sifat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara umum, sifat konstitusi atau peraturan UUD dikelompokkan menjadi konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, dan konstitusi fleksibel atau rigid. Konstitusi disebut tertulis jika konstitusi itu tertulis dalam naskah dan tetap disahkan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Konstitusi dikatakan fleksibel atau luas dan dikit atau kaku. Dapat dilihat dari yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar, dan yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yang pertama sebagai alat kontrol aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI tahun 1945. Kedua, sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang ketiga, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, serta warga negara. Terima kasih sudah memperhatikan materi kali ini. Mudah-mudahan materi kita bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.